Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, di sini kelasnya sudah bersih apa belum? Sudah, Bu. Pintar, kelasnya sudah bersih. Sebelumnya Ibu mau absen kalian dulu ya. Iya, Bu. Nah, Ibu mau panggil satu-satu ya. Mbak Leni, Hadir, Bu. Mbak Rahayu, Hadir, Bu. Mbak Namira, Hadir. Mbak Lila, Hadir, Bu. Mbak Asfa, Mbak Ayu, Hadir, Bu. Mbak Nafi, Hadir. Mbak Fitri, Hadir. Mbak Anita. Hadir, Bu. Oke, hadir semuanya ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak, kalian tahu lagu Anak Gembala? Tahu. Oke, bisa nyanyi bersama-sama? Bisa. Ibu akan menampilkan video, kita nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu. Nah, dengan suara yang keras ya. Ya, Bu. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lelah. La 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 la, tra la 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 la. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya subur dan juga banyak, ternakku makan tak pernah sedikit. La 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 la, la 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 la. Nah, anak-anak, ada yang tahu cerita dari lagu Anak Gembala ini? Iya, Bu. Anak Gembala ini menceritakan seorang anak yang mempunyai hewan. Contohnya kambing. Nah, anak tersebut memelihara kambing, terus dibawa ke kaki bukit untuk apa? Untuk mencari Rumput. Rumputnya dibuat apa, Bu Guru? Nah, rumputnya itu dibuat untuk makanannya kambing itu. Jadi antara hewan dan tumbuhan saling ketergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran ini, Bu Guru akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran hari ini, yaitu anak-anak bisa untuk menemukan atau mencermati ide pokok
pembacaan rantai makanan dan ekosistem. Kemudian, anak-anak juga dapat menggambar rantai makanan pada ekosistem serta keterangannya. Nah, seperti itu anak-anak. Datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak, selamat datang kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Nah, luar biasa sekali kalian. Boleh kasih tepuk tangan buat kalian. Tadi sudah nyanyi ya anak-anak. Iya, Nyanyi tentang apa? anak gembala. Jadi anak gembala tadi, anak yang menggembala kambingnya dibawa ke kaki bukit untuk makan apa? Rumput. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar ekosistem, yaitu seperti tadi contohnya kambing itu dia makan rumput. Kemudian rumput ini tumbuh karena ada tanah dan juga air dan sinar matahari. Nah, saling ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya itu disebut ekosistem. Nah, Pak Didin ada video tentang ekosistem yang bisa kalian simak di depan. Silakan disimak anak-anak. Assalamualaikum sahabat rumah belajar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi ekosistem. Kita sering ya mendengar istilah ekosistem. Hayo, apakah sahabat rumah belajar tahu apa itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Sahabat rumah belajar, dapatkah kalian sebutkan apa saja yang terdiri dari makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan? Yuk kita sebutkan bersama-sama. Yang termasuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan. Dan yang termasuk benda tak hidup seperti cahaya matahari, udara, air, dan juga tanah. Berdasarkan jenisnya, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami. Ekosistem yang terbentuk secara alamiah. Contohnya, hutan, sungai, dan laut. Sedangkan ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk berkat turut campur tangan manusia. Contohnya, sawah, perkebunan, dan kolam. Ekosistem alami sendiri terbagi lagi menjadi dua. Satu, ekosistem air, seperti laut, rawa, dan danau. Kedua, ekosistem darat, seperti hutan, padang rumput, dan gambut. Nah, sampai sini dulu ya perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Selamat belajar, sahabat rumah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi tentang ekosistem. Masih semangat kan anak-anak? Masih, Kak. Coba Pak Didin cek. Tepuk semangat. Ya baik. Nah, sekarang Pak Didin mau tanya, apakah kalian pernah ke laut? Pernah. Nah, di laut itu ada makhluk hidup apa aja? Ikan hiu. Ya, ikan hiu. Terus kerang. Ya, yang lain? Saya
Ya, bintang laut. Lalu tadi apa? Nelayan. Iya, nelayan. Kalau di darat anak-anak ada makhluk hidup apa aja? Sapi, Pak. Ya, sapi. Terus yang lain? Ayam. Ya, ayam. Lainnya? Ular, Pak. Ya, ular, betul. Yang lainnya? Kambing. Ya, kambing. Nah, kalau sekarang yang di udara ada makhluk hidup apa? Ya, Burung. ya burung, betul. Capung. Ya, capung. Yang lain? Pak. Kupu-kupu. Ya, itu semua adalah makhluk hidup yang ada di laut, darat, dan udara. Nah, sekarang kalau di sawah, kalian pernah ya melihat sawah? Ini dia, Pak Didin, ada media tentang sawah. Nah, ini dinamakan ekosistem sawah anak-anak. Nah, kalian perhatikan di depan, ini ada Jamur. kemudian ini ada hewan. Belalang. Lalu ini apa? Matahari. Ya, matahari. Lalu ini ada hewan. Ular. Kalau yang ini, Sungai. kalau ini apa namanya? Batu. Oh. Terus ini. Awan. Nah, anak-anak, jadi semuanya yang ada di sawah ini saling membutuhkan. Seperti belalang ini makan padi, kemudian ular ini makan belalang. Nah, jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti itu. Lalu di dalam ekosistem ini tadi disebutkan ada memakan dan dimakan. Nah, sekarang kita pindah ke media satunya. Anak-anak bisa lihat di sini ya. Ya, Pak. Nah, ini tadi ini apa anak-anak? Padi. Ya, padi ini dimakan oleh hewan apa? Belalang. Belalang, kemudian dimakan oleh hewan Tikus. tikus, kemudian dimakan oleh hewan Ular. ular, dimakan oleh hewan. Elang. Setelah elang ini dia akan mati, kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai, lalu lalu menjadi unsur hara yang kemudian dibutuhkan oleh padi untuk tumbuh. Nah, anak-anak, sekarang padi ini sebagai produsen, ya, ingat-ingat padi sebagai apa? Produsen. Kemudian dimakan oleh belalang, belalang ini sebagai konsumen satu. Kemudian dimakan oleh tikus, tikus ini sebagai konsumen dua. Dimakan oleh ular, ular ini sebagai konsumen tiga. Ular sebagai apa? Konsumen 3. Ya, betul, pinter. Kemudian ular ini akan dimakan oleh elang. Nah, elang ini yang dinamakan konsumen 4 dan dia sebagai puncak rantai makanan. Lalu elang ini akan mati dan menjadi unsur hara. Begitu seterusnya seperti menjadi rantai. Nah, dan itulah yang dinamakan rantai makanan dalam ekosistem sawah. Rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam satu rangkaian. Seperti itu anak-anak. Kemudian Pak Didin akan membagikan LKPD kepada kalian. Ya, silakan. Silakan. Ya. Nah, sambil diperhatikan, nanti akan mengerjakan tugas yaitu tentang bacaan rantai makanan. Bisa kalian lihat di halaman pertama. Nah, di situ ada bacaan tentang rantai makanan. Ya, anak-anak. Nah, bisa kalian tentukan
itu termasuk jenis teks apa? Nah, Saya Pak. ya silahkan. Teks puisi. Ya, teks puisi kurang sedikit lagi. Silahkan, ada yang lain? Teks narasi. Teks narasi. Saya, Hampir Pak. benar ya. Pantun. Hampir benar. Ada yang lain? Saya Pak. Ya, silahkan. Non fiksi. Cerita non fiksi. Ya, yang betul adalah cerita non fiksi. Boleh tepuk tangan untuk Mbak Leni dan saudara lain. Nah, anak-anak, di dalam teks itu ya bisa dilihat dari berbagai paragraf itu ada ide pokok dan kalian tentukan yang ada di soal tersebut. Tuh. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Sambil diingat-ingat pelajaran yang kemarin tentang menentukan ide pokok. Beri waktu 2 menit ya mengerjakan. Iya, Kak. Sudah anak-anak? Belum Pak. Iya. Sudah ya? Ya, sudah semua? Ya, baik. Nah, sekarang kalian buka buku tulis kalian. Kemudian Bapak beri tugas menggambar rantai makanan. Nah, seperti yang dicontohkan di sawah ini, tapi kalian bisa menggambar, nggak harus yang di sawah, tapi sepemahaman kalian sesuai seperti yang ada di video tadi. Ada yang di laut, terus mana lagi ada yang di sungai, kemudian ada di hutan, seperti itu. Bisa ya anak-anak? Bisa. Luar biasa. Baik, ada yang sudah selesai? Sudah Pak. Iya. Anak-anak, ada yang mau maju untuk menampilkan gambarnya ke teman-temannya? Saya Pak. Oh iya, Mbak Leni, silakan. Boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Leni. Ya. Silakan Mbak Leni. Mbak Leni menggambar apa ini? Di sini saya membuat rantai makanan yang ada di sawah. Yang Ya. pertama ini ada padi. Padi sebagai produsen. Kemudian saya menggambar burung pemakan biji sebagai konsumen 1. Kemudian ular sawah sebagai konsumen 2. Dan selanjutnya ada burung elang sebagai konsumen 3. Dan yang terakhir bakteri sebagai pengurai. Seperti Oh iya. itu Pak. Oh iya, betul sekali. Boleh kasih tepuk tangan buat Leni. Ya, luar biasa sekali. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang Pak Didin sampaikan, apakah ada yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, silahkan. Pak, bagaimana jika salah satu hewan yang ada di rantai makanan itu punah? Oh iya, boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Ayu. Ya, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi misalkan ini Pak Didin beri contoh juga, ada salah satu hewan yang di rantai makanan itu punah. Misalkan
ular ya. Nah, ular ini ketika dia punah, maka anak-anak pernah nggak melihat burung elang itu terbang kemana-mana gitu kan? Ya. Nah, itu sebenarnya akibatnya karena dia seharusnya makan ular di sawah, tapi karena ularnya sudah habis kayak gitu, maka burung elangnya ini dia akhirnya kemana-mana, akhirnya sampai ke peternakan warga, makan ayam seperti itu kan ya. Ya. Jadinya tugas kita juga itu untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar biar seimbang seperti itu. Kalau ada ular di sawah itu jangan diburu gitu kan ya. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, sekian yang bisa Pak Dede sampaikan. Halo. Hai. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Masih punya semangat? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Iya, pinter sekali. Sebelum dilanjutkan kegiatan kita pada hari ini, anak-anak ada yang tahu lagu Burung Kutilang? Tahu. Iya, di sini Bu Robi mau mengajarkan kalian untuk menyanyi lagu Burung Kutilang. Sekarang teman-teman boleh berdiri dulu dan Bu Robi mau siapa yang mau maju ke depan untuk memimpin menyanyi? Saya, Bu. Iya, silahkan Mbak Namira maju ke depan. Sekarang silakan yang lainnya boleh berdiri, kita nyanyi sama-sama. Siap, Bu. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, lili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, lili-lili-lili-lili. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, lili-lili-lili-lili, sambil berlompat-lompatan. Paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru, lili-lili-lili-lili. Baik, terima kasih. Sekarang silakan duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, tadi sudah belajar ya mengenai ekosistem. Oh iya, hari ini tadi kita belajar apa saja? Ekosistem. Iya, benar ekosistem. Terus belajar apa lagi? Rantai makanan. Belajar apa lagi? Cerita fiksi. Iya, benar semua.
ekosistem. Coba kalian masih ingat apa enggak? Apa sih itu ekosistem? Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Saya, Bu. Iya, Mbak Namira, silakan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Iya, benar sekali. Jadi ekosistem adalah suatu proses yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya yaitu rusa yang membutuhkan udara, air, matahari untuk kelangsungan hidupnya. Jadi semua makhluk hidup itu saling membutuhkan dan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Kemudian di dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ya, coba siapa yang bisa menyebutkan makhluk hidup itu apa aja? Saya, Bu. Iya, apa Mbak Ayu? Manusia, Makhluk hidup? hewan. Loh, satu aja biar temannya juga ikut jawab. Makhluk hidup itu apa aja Mbak Ayu? Manusia. Manusia. Ada yang bisa jawab lagi? Saya, Bu. Iya, Mbak Namira apa? Tumbuhan. Tumbuhan. Terus ada yang bisa jawab lagi? Saya, Bu. Iya, Mbak Hewan. Iya, hewan. Jadi makhluk hidup itu ada tumbuhan, hewan, dan Manusia. Benar. Kemudian di dalam suatu komponen ekosistem itu ada yang namanya makhluk tak hidup. Sedangkan makhluk tak hidup itu apa ya? Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, apa Mbak Nafi? Tanah. Tanah. Ada yang masih ingat lagi? Saya, Bu. Apa Mbak? Sinar matahari. Sinar matahari. Ada yang masih ingat lagi? Saya. Apa? Air. Air, benar. Jadi makhluk tak hidup itu ada tanah, air, dan sinar matahari. Nah, di dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya ini makhluk hidup dan tak hidup. Nah, di dalam suatu ekosistem ini semuanya saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kemudian di dalam suatu ekosistem itu ada yang namanya memakan dan dimakan. Di mana antara makhluk hidup ini ada yang makan dan ada yang dimakan. Itu disebut dengan rantai benar. Kemudian di dalam suatu ekosistem sawah itu ada yang namanya rantai makanan di dalam sawah. Ini apa namanya? Padi. Padi. Terus ini? Belalang. Ini? Timus. Yang ini? Ular. Burung. Nah, ini merupakan urutan dari makan dan dimakan. Jadi yang dimaksud dengan rantai makanan itu apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Bu. Iya, apa Mbak Lena? Jadinya proses makan dan dimakan. Iya, kurang sedikit lagi. Ada yang bisa menambahi jawaban dari Mbak Leni? Saya, Bu. Iya, apa Mbak Namira? Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, benar. Tepuk tangan dong untuk yang sudah menjawab tadi. Iya, jadi rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk Hidup. Nah, di dalam rantai makanan itu ada yang namanya produsen dan konsumen. Nah, kalau di dalam ekosistem sawah ini, mana yang disebut dengan produsen? Padi. Padi. Kemudian yang disebut dengan konsumen? Belalang. Oh iya, konsumen itu ada beberapa. Yang disebut dengan konsumen satu itu yang mana ya? Belalang. Iya, betul. Ini namanya konsumen satu. Kalau konsumen dua yang mana? Timus. Timus. Kalau ular ini menjadi apa? Konsumen 3. Benar. Sedangkan burung elang ini menjadi Konsumen 4. iya, menjadi konsumen
Robi mau meminta salah satu dari kalian untuk maju ke depan dan merangkai rantai makanan ini menjadi urutan yang benar. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ayo Mbak Supriana, boleh maju ke depan. Yang lainnya boleh dibantu ya. Kalau misalnya Mbak Supriana kesulitan. Iya, Bu. Bu. Ini ularnya dimakan tikus ya, Bu? Loh, kok ularnya dimakan tikus? Yang benar apa? Ular makan tikus. Iya, ularnya makan tikus. Ini Bu, sudah Bu. Bagaimana teman-teman? Sudah benar apa masih ada yang salah? Sudah. Iya, sudah benar. Beri tepuk tangan dong. Iya, jadi rantai makanan tadi adalah proses Makan dan dimakan makhluk hidup. benar. Jadi rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, di sini Bu Robi itu menyontohkan yang ada di sawah. Sebenarnya masih ada banyak lagi rantai makanan itu di dalam suatu lingkungan di sekitar kita, gitu ya. Ya, Bu. Selanjutnya tadi kita juga mengerjakan mencari ide pokok ya, mencari ide pokok di dalam suatu teks fiksi. Ada yang masih Non-fiksi, ingat? Bu. Oh iya, teks non fiksi. Ada yang masih ingat dengan apa itu teks non fiksi? Saya, Bu. Nah, ini Mbak Namira, apa teks non fiksi itu? Teks karangan yang bersifat informatif atau menjelaskan. Iya, benar apa masih kurang jawabannya dari Mbak Namira? Benar. Iya, jadi teks non fiksi itu merupakan sebuah karangan yang bersifat informatif. Apa sih informatif itu? Iya, bersifat nyata atau bersifat memberikan informasi, Kebenaran. iya, atau suatu kebenaran. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita menyanyi bersama-sama dulu ya, menyanyi Sayonara. Yuk, 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Gelang sepatu gelang, gelang sirama-rama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Iya, hari ini teman-teman sangat semangat sekali. Bu Robi jadi lebih semangat juga. Beri tepuk salut untuk kita semua yang hari ini sangat semangat. Tepuk salut. Cepat kita semua salut. Terima kasih. Sebelum diakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang hari ini agar sampai selamat sampai tujuan, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu
saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.